Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara dengan NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan metode food account dalam menganalisis konsumsi tingkat rumah tangga. Nah, jadi metode food account ini sendiri dilakukan pengambilan datanya melalui pencatatan bahan makanan yang ada di rumah tangga, berasal dari pembelian maupun hasil produksi sendiri. Bahan makanan yang ditulis ini berdasarkan bahan makanan yang tersedia di rumah dengan perubahan penggunaan dan penyediaan setiap harinya. Dan biasanya untuk metode food account ini itu dilakukan dalam periode waktu tertentu, misalnya kurang lebih 7 hari. Selanjutnya berikut merupakan jurnal yang saya review. Dia ditulis oleh Valuri et al. Tahun 2020 dengan jumlah responden 260 rumah tangga dengan pendapatan rendah di wilayah metropolitan Minneapolis St. Paul. Selanjutnya untuk kriteria responden ini tidak sedang mengikuti Supplemental Nutrition Assistance Program atau SNAP dan juga memiliki pendapatan kurang dari 200% dari tingkat kemiskinan federal. Yang nantinya saat pengambilan data ini setiap rumah tangga akan menuliskan daftar bahan makanan yang dimiliki di rumah masing-masing dan menganalisis jenis dan jumlah tiap bahan makanan yang tersedia setiap harinya. Melalui penelitian ini dapat diketahui pembelian buah, sayur, dan makanan dengan gula tambahan sebagai salah satu indikator dari seluruh jenis bahan makanan. Lalu bahan makanan dicatat ini baik dalam kondisi mentah maupun matang, dan untuk bahan makanan yang didapatkan dengan cara dibeli ini isi struk pembeliannya harus mencakup nama toko, tanggal pembelian, jumlah, harga barang yang dibeli. Selanjutnya ini merupakan penyajian data dalam jurnal ini, yang dimana deskripsi informasi pembelian makanan dan dikategorikan menurut asalnya, yaitu berdasarkan jenis-jenis toko. Lalu di sini juga mengevaluasi apakah item baris yang tidak teridentifikasi pada struk belanja ini berhubungan dengan karakteristik partisipan atau jenis toko, dan juga analisis varian pengeluaran semua jenis makanan beserta dengan pembelian buah, sayur, dan makanan dengan gula tambahan. Untuk penyajian data analisisnya ini, untuk rata-rata pengeluaran bahan makanan per kategori makanan, ini paling banyak di jenis makanan umum yaitu 66%, diikuti oleh sayuran 6%, buah-buahan 5,7%, minuman manis gula 4,9%, dan camilan kuning 4,7%. Sedangkan untuk di gambar sebelah kanan di tabel 3 itu merupakan rata-rata pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk tiap jenis bahan makanan, yaitu paling banyak ini di buah dan sayur, yakni sebanyak 15,41 dan juga $16,34. Untuk jenis toko yang digunakan setiap rumah tangga untuk membeli bahan makanan, ini mayoritas melakukan pembelian di toko kelontong dan juga toko swalayan besar dengan masing-masing pengeluaran ini sebesar $169,34 dan $115,68. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemunculan barang yang tidak teridentifikasi berdasarkan karakteristik partisipan yang diperiksa. Selanjutnya di data berikutnya ini ada rata-rata rumah tangga menghabiskan $85,65 per minggu untuk pembelian bahan makanan, dan juga rata-rata pengeluaran untuk sayur dan buah ini sekitar $11 per minggu, sedangkan untuk makanan dengan gula tambahan ini sekitar $8 per minggu. Lalu dilakukan analisis menggunakan standar deviasi 10-50%, tingkat koreksi 95%. Ini didapatkan hasil untuk mempertahankan presisi kurang lebih 20% dari total pengeluaran pangan kelompok yang sebenarnya setidaknya memerlukan 72 rumah tangga. Selanjutnya, dibandingkan dengan mengevaluasi buah dan sayur sebagai kategori makanan individual, ini diperlukan waktu yang lebih lama untuk evaluasi kategori makanan tinggi gula tambahan dengan memeringkat rumah tangga dengan skor R-value tertentu. Dan juga untuk mempertahankan posisi 20% dalam pengeluaran rumah tangga yang sebenarnya diperlukan 48 minggu untuk memperkirakan total pengeluaran makanan. Jumlah minggu tertinggi ini digunakan pada pembelian untuk kategori makanan tinggi gula tambahan. Selanjutnya untuk pembahasan yang meliputi validitas, limitasi, dan juga hasil dari analisis data ini, diketahui bahwa perilaku pembelian makanan saat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, tetapi hanya sedikit faktor penerimaan makanan yang telah dievaluasi pada rumah tangga berpendapatan rendah. Lalu studi ini juga memiliki ukuran sampel yang relatif besar dan durasi pengumpulan data yang cukup panjang. Lalu metode ini mungkin memiliki tingkat barang yang tidak terklasifikasi ini lebih rendah daripada metode lainnya, seperti metode penerimaan yang sebelumnya dilaporkan memiliki 7,7% pengeluaran barang yang tidak teridentifikasi. Lalu untuk limitasinya, metode ini tidak menilai kelengkapan pengajuan kwitansi, akurasi anotasi kwitansi, atau keandalan pengkodean untuk setiap kategori jenis makanan. Lalu metode kwitansi tidak memberikan informasi tentang jumlah makanan yang dikonsumsi oleh tiap individu di dalam rumah tangga tersebut. Lalu tingkat variasi pengeluaran makanan mungkin berbeda dengan kelompok populasi lain karena mengingat responden pada penelitian ini merupakan masyarakat berpendapatan rendah. Lalu metode ini sangat bergantung pada kejujuran responden dalam melaporkan setiap struk pembelian dan juga ketersediaan bahan makanan di rumahnya. Berikut merupakan jurnal pendukung yang saya gunakan untuk membuat laporan ini. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.